Seperti ada malaikat yang menghadiri majlis. Sebagaimana malaikat ketika mendengar ada majlis zikir, majlis ilmu, menajak yang lain. Halummu ila hajatikum, halummu ila bughyatikum. Ini malaikat saling menajak. Nanti saya akhiri dengan satu hadis yang indah, yang cukup panjang, tapi saya akan singkatkan betapa malaikat haus untuk menghadiri dan mencari majlis ilmu dan majlis zikir. Padahal malaikat sudah suci, malaikat sudah mulia di sisi Allah, tapi begitu rasa hausnya mereka untuk menghadiri majlis ilmu dan majlis zikir. Makanya malaikat yang tidak hadir, makhluk yang tidak berkesempatan duduk di majlis kita, Allah subhanahu wa ta'ala menyebut nama kita. Ada jamaah bapa fulan, ibu fulana menghadiri majlis ilmu dan majlis zikir. Mereka ingin mengingat kepadaku, ingin belajar tentangku, ingin mendekatkan diri mereka kepadaku. Allah sebutkan nama-nama kita. Betapa mulianya kita jemaah sekalian. Sebab kita masih banyak dosa, masih banyak kotor, masih banyak jauh dari Allah SWT. Tapi karena berkat majlis ilmu dan majlis zikir, Allah masih berkenan menyebutkan nama kita. Bahkan Rasulullah SAW bersabda di hadis yang sahih, duduk 1 jam la an ajlisa sa'atan fi majlis ilmin khairul liya min an a'takifa fi masjidi hadha syahra. Lebih baik duduk sesaat. Disebutkan dalam hadis sa'atun. Sa'atun bisa dikatakan 1 jam atau sesaat. Saya duduk di majlis sesaat atau 1 jam untuk mendapat ilmu bermanfaat, kata Rasulullah SAW, itu lebih baik daripada i'tikaf di masjidku 1 bulan. Cuba bayangkan. Ini bersabda Rasulullah SAW. Saking begitu mulianya. Ini Rasul sendiri menyebutkan, aku memilih lebih baik aku duduk di majlis ilmu, majlis zikir sesaat atau 1 jam, jauh lebih mulia daripada i'tikaf di masjidku, kata Rasulullah SAW, selama 1 bulan. Berarti majlis ilmu lebih mulia daripada i'tikaf sendiri. Bukan i'tikaf di Masjid Trans, tapi i'tikaf di Masjid Nabawi. Cuba Rasul sampai sebutkan, masjidku itu lebih baik di majlis ilmu daripada i'tikaf di masjidku. Sallallahu alaihi wasallam. Betapa mulianya kita belajar. Apalagi kita beribadah, semakin ada dasarnya dan ilmunya, semakin mulia ibadah kita. Beda sama orang yang beribadah tapi tidak ada dasar dan tidak ada petunjuknya dan tidak ada dasarnya untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarahumullahu fi man 'inda. Allah menyebutkan nama kita masing-masing kepada malaikat yang tidak berkesempatan turun ke bumi. Berarti semakin lama akan dikenal oleh malaikat. Semakin rutin hadir majlis ilmu dikenal oleh malaikat. Oh, ibu fulana, masya-Allah, rutin majlis ilmu, rutin majlis zikir. Yang terakhir diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, selepas majlis ilmu ini menjadi hadiah yang kelima yang saya akan sebutkan dalam hadis yang panjang. Inna lillahi malaikatun sayyaratun aw sayyaha yabhathuna an hilaqil ilmi wa hilaqil dzikr. Allah memiliki malaikat yang keliling, jalan-jalan. Ada malaikat tugasnya jalan-jalan. Tapi bukan jalan-jalan ke Trans Studio atau ke mall. Terus jalan-jalan ke mana? Jalan-jalan ke majlis ilmu, majlis zikir. Inna lillahi malaikatun sayyaratun aw sayyaha. Disebutkan mereka adalah suka berjalan-jalan untuk mencari ilmu, majlis ilmu dan majlis zikir. Kalau mereka menemukan satu majlis, mereka mengajak yang lain. Halummu ila hajatikum. Inilah kebutuhan kalian. Inilah yang kalian cari. Inilah kalian yang inginkan. Ayo sini. Sampai Rasulullah SAW bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Qalu wa ma riyadul jannati ya Rasulullah? Kalau kalian melihat taman-taman surga, mampirlah. Sahabat kaget. Apa itu taman surga ya Rasulullah? Taman surga adalah majlis ilmu dan majlis zikir. Berarti selama kita duduk di majlis ilmu dan majlis zikir, seolah-olah kita duduk di dalam taman surga Allah Subhanahu wa taala. Halummu ila hajatikum. Ayo, malaikat menajak. Mari, inilah kebutuhan kami. Inilah yang kami inginkan. Menghadiri majlis ilmu. Begitu mereka selesai tugas, mereka naik
Dan saya mengajak Bapak Ibu dan saya akhiri cerita yang terindah, dialog antara Allah dan malaikatnya. Malaikat yang tugasnya keliling, jalan-jalan di bumi, mencari majlis ilmu, majlis zikir, mereka kembali ke bumi, ke langit. Allah bertanya dari mana mereka, dan Allah lebih tahu dari mana. Tapi kenapa di sini bisa diterangkan cerita supaya menjadi pelajaran buat kita. Allah tanya sama malaikatnya, dan Allah mengetahui segala sesuatu yang dilakukan oleh malaikat. Dari mana kalian? Malaikat menjawab, kami dari bumi. Apa yang kalian lakukan? Kami mencari majlis ilmu dan majlis zikir. Dan kami menemukan satu majlis dan kami duduk di situ. Allah tanya, apa yang dilakukan oleh hamba-hambaku di majlis ini? Mereka berkata, kalian menyebutkan namamu, mengagungkanmu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai malaikat, hamba-hambaku di majlis ini mengagungkanku, memuliakanku, apakah pernah mereka melihatku? Sekarang saya bertanya, apakah pernah ibu bapa melihat Allah? Pernah bertemu Allah? Berjumpa dengan Allah? Cinta enggak sama Allah? Berkenan berzikir setiap saat? Menyebutkan namanya? Allah tanya sama malaikat, apakah pernah mereka melihatku? Kata malaikat, ya Allah tidak pernah melihatku. Melihatmu ya Allah. Allah bertanya lagi sama malaikat, bagaimana kalau mereka melihatku? Kata malaikat, pasti akan jauh lebih indah zikirnya kepadamu dan menyebutkan namamu. Apa yang mereka inginkan? Kata malaikat, mereka menyebutkan dalam doanya, memohon surgamu ya Allah. Allah bertanya lagi sama malaikatnya, apakah pernah mereka melihat surgaku? Kita belum pernah melihat surga Allah. Tapi begitu rasa rindu menjadi ahli surga. Siapa yang tidak mau jadi surga? Siapa yang tidak mau menjadi ahli surga? Siapa yang tidak mau duduk bersama Siti Aisyah bagi wanita-wanita, bersama Siti Khadijah, bersama istri-istri SAW duduk bareng, bisa jalan-jalan di dalam surga-surga Allah. Walaupun tidak ada Tanah Abang di sana, tapi tidak apa-apa, bisa jalan-jalan kemana gitu. Duduk bareng, makan bareng, subhanallah, indahnya luar biasa. Bisa duduk bersama Rasulullah SAW, mendengar Rasulullah SAW, dan di situ nanti di surga, tidak ada ibadah lagi, tidak ada rukuk, tidak ada sujud, tidak ada orang berkata, aku ingin tahajud. Pas selama di dunia saya suka tahajud, sekarang saya ingin tahajud. Tak akan muncul keinginan itu. Karena surga bukan tempat ibadah, tapi surga tempat balasan Allah atas usaha kalian selama di dunia. Makanya jangan sia-siakan waktumu di dunia ini, karena ini lagi menghadapi ujian nasional, ya bisa dikatakan nasional. Ujian, dan kita akan melihat hasil apakah naik kelas atau tidak nanti di dalam surga Allah. Makanya jangan sia-siakan waktunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalau mereka melihat surgaku? Kata malaikat, pasti akan jauh lebih merindukan surgamu ya Allah. Apa yang mereka takut? Allah bertanya lagi sama malaikat. Malaikat berkata, hamba-hambamu takut disiksa di dalam neraka. Takut neraka? Kok takut sih? Imam pernah lihat neraka? Pernah mampir ke sana? Mau mampir? Sebentar. Biar dirasain. Saya sering perhatikan ketika ada seorang imam berdoa, sampai panjangnya doa, makmum pada ngantuk. Pas begitu mengakhiri, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin. Keras suaranya, hilang ngantuknya. Hilang ngantuknya karena ada dua sebab. Tapi saya ambil yang baik sangka, bukan buruk sangka. Rabbana atina fid dunya karena sudah ditutup doanya. Makanya dia langsung terbangun dan semangat. Amin. Alhamdulillah, mau tutup doa. Itu kalau kita fikirkan buruk sangka. Tapi kalau saya bicara baik sangka, kalau Rabbana atina fid dunya hasanah, saking indahnya doa, tersentuh hatinya, dia ingin selamat dari siksa neraka. Makanya disebut waqina adzaban nar, dia langsung amin. Itu baik sangka. Ya, tinggal kita milih mau yang buruk sangka atau yang baik. Baik. Mau yang baik kan? Nah. Jadi bukan tujuannya kalau Rabbana berarti sudah berdoa mau tutup. Karena biasa di Indonesia selalu di akhir doa,
Rabbana atina fid dunya hasanah. Makanya saya suka kadang-kadang Rabbana saya di tengah. Begitu saya sebut Rabbana, saya dengar suara jemaah, amin. Terus saya baca lagi doa ni. Oh, belum selesai ya. Kalau sudah terbiasa, tak apa-apa sekali-kali rubah kebiasaan. Ketika di akhir hadis ini hadis panjang, diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya. Saya suka hadis ini. Sebenarnya cukup panjang, tapi saya lagi singkatkan saja. Kata Allah, bagaimana kalau mereka melihat nerakaku? Kata malaikat, pasti akan jauh lebih takut. Di akhir majlis, kata Allah subhanahu wa ta'ala, Ushhidukum ya malaikati anni qad ghafartu lahum. Saksikan wahai malaikaku, aku telah mengampuni dosa-dosa hambaku yang hadiri majlis ilmu itu. Sebenarnya Bapak Ibu, yang menarik hati saya ketika baca hadis ini, anda silahkan buka di Google, bisa anda cari. Luar biasa indah hadis ini. Yang menarik hati saya ketika Allah berkata di ujung hadis, Ushhidukum ya malaikati. Saksikan wahai malaikaku, aku telah mengampuni, bukan akan mengampuni, tapi telah mengampuni dosa-dosa hambaku yang hadiri majlis ini. Menurut saya, kalau Allah menjanjikan diampuni dosa kita, tidak perlu ada saksi. Kalau kita maafkan orang, atau misal ada urusan hutang dan kita ikhlaskan, mesti ada orang saksi supaya besok-besok jangan rubah hati, rubah fikiran, tagih lagi. Betul? Ada saksi. Allah mengampuni kita, ini sebuah karunia kan? Sebuah karunia tidak? Karunia. Sebuah anugerah tidak? Ya. Hadiah dari kemuliaan Allah tidak? Ya. Ini semua hadiah dari Allah. Jadi kalau ini sebenarnya karunia dari Allah, buat apa Allah bawain saksi? Ini juga, kalau Allah mau ampuni, alhamdulillah. Kalau Allah tidak mau ampuni, berarti kehendak Allah, kita tidak bisa apa-apa. Tapi coba bayangkan, saking ingin Allah menenangkan hati kita sebagai hamba, Allah bukan berkata aku ampuni dosa kalian, tapi Allah jadikan malaikat yang sudah hadir di majlis itu, Allah jadikan mereka saksi. Saksikan wahai malaikatku, aku sudah mengampuni dosa-dosa hambaku. Muncullah seorang malaikat berkata, ya Allah, ada satu orang yang datang di majlis ini tapi tidak ikhlas. Ini berita buruk ini. Kok malaikat bisa tahu sih? Ikhlas itu kan isinya di mana? Di hati, bukan di di hati, bukan di gantung, dompet, apa? Di hati. Ikhlas isinya di hati. Tapi kok bisa malaikat tahu? Bapak Ibu, yakini yang hanya tahu isi hati kita hanya Allah, bukan malaikat. Tapi kenapa malaikat berkata, ya Allah, ini ada satu orang, nampaknya dia hadir majlis itu tidak ikhlas. Allah langsung bertanya sama malaikat, dari mana tahu dia tidak ikhlas? Dia memberikan tanda-tanda. Ini orang datang, ya Allah, ada hajat. Dia janji sama seorang ibu, atau janji sama seorang jamaah, ketemu di depan Masjid Trans. Ternyata ibu tunggu kedatangan tamunya yang sudah janjian. Ternyata tamunya telat. Mulai majlis ilmu, ibu yang sedang menunggu, dia tidak berkenan tunggu lama. Dia mau ikut majlis ilmu. Datanglah orang yang sudah janjian, cari ibu. Ibu di mana? Ibu di mana? Kok saya janjian? Oh maaf, saya sudah di dalam majlis. Akhirnya ibu itu ikutlah. Ya udahlah, saya ikut sekalian. Biar nanti habis majlis kita bertemu. Berarti tujuan utama dia datang untuk majlis atau untuk janjian? Ada yang janjian hari ini? Ketemu di studio atau apa? Trans studio?
Atau mau kemana? Janji ketemu saya. Tapi coba bayangkan, lihat karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini kan tanda-tanda yang bisa menimbulkan di malaikat, ini orangnya tidak datang tujuannya. Jadi seolah-olah mereka memberikan kepada Allah, apakah ini gimana keadaannya? Apakah sama juga diampuni atau apa? Karena ini bukan datang ke majlis ilmu, dia cuma datang ada janjian. Allah SWT apa jawabannya Allah kepada malaikat? Wa huwa qad ghafartu lahu. Humul qawmu la yashqa bihim jalisuh. Dia juga aku ampuni dosanya. Bukan karena niatnya, bukan karena perbuatannya, tapi karena barakah majlisnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Saya tidak mau merusakkan kebahagiaan orang yang ada di majlis ini karena keburukan niat si fulan. Justru keberkahan kebahagiaan mereka dan niat tulus jamaah, Allah lumpahkan keberkahannya kepada orang yang hatinya tidak tulus. Subhanallah. Saking mulianya majlis ilmu, orang yang tidak tulus hatinya, tidak ikhlas, yang bukan tujuan utama datang ke majlis ini, dia justru diampuni. Kira-kira gimana yang datang untuk majlis ini? Gimana yang datang untuk menggali ilmu, mencari ilmu? Di majlis mana saja? Kalau orang saja yang tidak niatnya tulus untuk hadiri majlis ilmu, Allah ampuni karena keberkahan majlis. Betapa niat dan besar pahala di sisi Allah bagi jamaah yang datang. Ada yang jalan kaki, ada yang naik kendaraan, ada yang naik taksi, ada yang naik Grab, ada yang naik mobil pribadi, ada yang naik motor. Subhanallah. Langkah-langkah kita semua, insya-Allah saya doakan tidak ada yang sia-sia. Amin. Bahkan saya harap sebagaimana langkah-langkahmu, kesulitan dan halangan yang kita hadapi sepanjang perjalanan kita, mudah-mudahan Allah balasnya, termasuk kita kembali lagi ke rumah masing-masing. Setiap langkah-langkahnya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nikmat jamaah sekalian, itulah majlis ilmu dan majlis zikir. Makanya saya minta mulai hari ini basahi lidahmu dengan zikir kepada Allah. Basahi lidahmu dengan zikir kepada Allah. Ada seorang tua, orang Badui, datang majlis ilmu di Masjid Nabawi. Mendengar seorang ulama menyampaikan sebuah hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani khafifatani 'ala al-lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani lir rahman. Dua kalimat ringan di atas lidah, berat di atas timbangan, dicintai Allah. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Ringan di atas lidah, berat di atas timbangan, dicintai Allah. Orang Badui ketika mendengar hadis ini, dia berkata, sudah cukup saya belajar ilmu hari ini. Terima kasih guru, terima kasih ulama. Dan dia tinggalkan majlis. Semua jamaah yang ada di sekitar dan lingkungannya kaget, bingung kok orang Badui datang jauh-jauh. Kita bisa tandai orang Badui karena pakaiannya atau karena bahasanya. Dia bukan orang kota tapi orang kampung, datang dari Padang Pasir, ziarah Masjid Nabawi, hadiri majlis. Begitu dengar hadis ini, dia langsung berdiri dan dia pamit pulang. Ketika dia dalam perjalanan pulang, diingatkan, dikasih tahu sama anaknya, semenjak ayah saya mempelajari hadis ini, tidak pernah berhenti mengamalkan. Bahkan setiap bertemu orang, dia berkata, Assalamualaikum, dua kalimat, ringan di atas lidah, berat di atas timbangan, dicintai Allah. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Sampai ke rumah, bertemu istrinya dan keluarganya, dua kalimat, istrinya 4 ya, dua kalimat. Orang Badui biasa istrinya 4. Kalau saya orang kota bukan orang Badui ya, jadi sayang sekali ya. Dua kalimat, ringan di atas lidah, berat di atas timbangan, dicintai Allah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Bertemu dengan anaknya, dua kalimat, ringan di atas lidah, berat di atas timbangan. Artinya berat, saking besar pahalanya.
dan dicintai Allah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Setiap hari begitu. Setiap hari begitu. Sekian lama sampai kedatangan sakratul maut. Saat dia sakit menghadapi sakratul maut, dia kumpulkan keluarganya, istri-istrinya, 4 ya, istri-istrinya. Dia kumpulkan istrinya, kumpulkan anaknya, dan dia berkata sama keluarganya 2 kalimat, mohon dijaga, ringan di atas lidah, berat di atas timbangan, dicintai Allah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, langsung meninggal dunia. Ini husnul khatimah yang dahsyat. Bapak Ibu, kalau berharap husnul khatimah, mulai hari ini jangan lepaskan zikir dari lidahmu. Terus berzikir. Salawat boleh, subhanallah boleh, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billah, dan banyak amalan-amalan yang lainnya. Mudah-mudahan insyaAllah dengan apa yang saya sampaikan bisa menjadi pelajaran buat jemaah